Selamat siang, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Epipodia Saimun, saya selaku narator. Perkenalkan, nama saya Vicenza Ida Chelsea, saya berperan sebagai Sambulawang. Perkenalkan, nama saya Maria Manu, saya berperan sebagai Belaru. Perkenalkan, saya Santi Mary Surya, saya berperan sebagai Huang Petula. Perkenalkan, nama saya Teresina Jumina, saya berperan sebagai Moridewa. Perkenalkan, nama lengkap saya Natalia Tisnawati, saya berperan sebagai Makaba. Terima kasih. Konon pada awal kehidupan manusia di Nucalale ini, hanya ada satu laki-laki. Ia seorang pemuda tampan. Mula-mula ia belum bernama. Ia hanya disebut Ataraja. Hidupnya berkelimpahan dengan harta. Sayangnya, manusia ini tidak mempunyai pendamping hidup. Ia hanya ditemani binatang-binatang buas. Hidupnya terasa sepi dan membosankan. Itu sebabnya ia berupaya mengembara mencari seorang gadis. Namun, seorang gadis pun tidak dijumpainya di seluruh pelosok Nucalale, mulai dari Selat sampai Wae Mokel. Siapakah Ataraja itu? Dalam cerita ini, pada mulanya Ataraja itu teman para dewa. Dalam kehidupan para dewa, Ataraja sering membuat kesalahan. Ada saja perkara atau perkelahian yang dilakukannya. Maka dari itu, para dewa menyebutnya sebagai Ataraja yang berarti penyebab masalah atau perusuh. Dari situlah para dewa bersepakat mengeluarkannya dari kehidupan para dewa dan menempatkannya di negeri asing yang disebut Tanah Lino. Suatu hari, dia berjalan menyeberangi sungai untuk pergi ke sebuah tempat di mana ia berdoa memohon kepada Sang Pencipta agar ia dikarunia seorang gadis yang bisa mendampingi hidupnya. Yo mori ite atajari agu dede tananda awang ita ite pulu dedek aku kurpade beka agu penong tanah lino maidaku nem besau mori tutigi agu ite calanganceng widang kue calang ite atta kudu haire madaku. Akan tetapi, teriakan tersebut tak seorang pun menghayut ataupun menjawabnya. Tak lama kemudian terdengar suara dari langit saat raganya letih. Samulawang, Samulawang, terimalah dan bawalah burung merpati ini ke rumahmu. Tidak Tuhan, aku tidak menginginkan merpati ini. Yang kuinginkan adalah seorang wanita. Burung merpati ini akan menjadi pendamping hidupmu. Kemudian Kamulawang pun pulang ke rumahnya dan membawa seekor merpati dalam sangkarannya. Keesokan pagi, Kamulawang datang menghampiri sanggar merpati tersebut, namun dia terkejut karena merpati tersebut sudah tidak ada di situ. Siapakah engkau dan mengapa engkau ada di sini? Aku adalah burung merpati yang dikirim Moridewa yang sudah menjelma menjadi seorang manusia. Aku adalah burung merpati yang dikirim Moridewa yang sudah menjelma menjadi seorang manusia. Kau sangat cantik, bagaikan bidadari. Aku akan berikanmu nama Velarunus. Aku akan menamaimu juga dengan nama Sambulawang. Beberapa bulan kemudian, Welarunus mengandung. Seketika setelah ia mendengar perkataan Welarunus, lalu dia bergegas untuk pergi ke Moridewa untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas kehidupan dengan Welarunus yang sudah menghasilkan seorang buah hati. Akan tetapi, sebelum dia pergi, dia menyampaikan pesan kepada Welarunus. Jika bayi itu lahir dan bila dia perempuan, maka bunuhlah dia. Ambillah hatinya, akan kujadikan sebagai santapanku.
Mendengar perkataan itu, Welarunus sangat terkejut, dan ketika Sambulawang masih di alam Moridewa. Beberapa bulan kemudian, tibalah saat yang diinginkan Welarunus melahirkan seorang anak perempuan. Welarunus sangat bingung. Dia berjalan ke sana kemari sambil merenungkan semua perkataan yang diucapkan suaminya. Beberapa lama kemudian, datanglah si emak Kaba dan berkata, Hai Welarunus, janganlah engkau khawatir akan perkataan suamimu. Aku akan membantumu menyelesaikan persoalan ini. Aku akan memberikan hatiku sebagai jaminan atas Kemudian Sambulawang datang dari langit dan mengetahui bahwa Welarunus telah melahirkan seorang anak perempuan. Lalu dia menanyakan hati dari anak tersebut. Dengan penuh ketakutan, Welarunus menghidangkan hati kerbau yang dia peroleh dari emak Kaba. Ini adalah hati kerbau. Dan di mana hati anak itu? Dalam pertengkaran tersebut, datanglah anak gadis dan langsung berdiri di hadapan mereka dan berkata, Ayah, ini aku anakmu. Tidak, kau bukan darah dari darahku dan bukan daging dari dagingku. Ayah, jika aku bukan anakmu, maka pedang itu akan menembus tubuhku. Tetapi jika aku adalah darah dagingmu, maka pedang itu akan patah. Maafkan Ayana. Ternyata yang kau katakan itu benar. Kau adalah darah dagingku. Akhirnya, mereka menjadi keluarga yang sangat bahagia. Ketiganya berpelukan satu sama lain.